Shalom saudara kekasih, dalam Kristus berjumpa lagi dengan saya Ali Yudin. Inilah om kita. Dengan om siapa ya? Shalom, saya biasa Pendeta Muhammad Rusli Manuarfa. Ya, kita jumpa lagi dengan Pendeta Rusli Manuarfa yang sudah tidak asing lagi ya. Dengan pendeta Shalom, saya Pendeta Yon Suliono. Ini Ibu Gembala dari Bitung dan di belakang lagi masa-masa ya. Dengan Ibu Gembala dari Bitung juga, dari GPDI, dan ini isi saya menyapa Anda. Kami kumpul rame-rame hari ini bersama-sama Om Rusli ya. Beberapa channel saya lihat ada orang yang marah-marah. Apa tanggapan Om Rusli? Saya lihat kan Om Rusli baik-baik, di YouTube baik-baik, sama dengan saya singgung, tapi tetap saya dimarah-marah, diteror, dihina, dicaci, dimaki. Demikian juga Om Rusli. Bagaimana itu? Ya, itu bagian yang harus kita alami. Ya, bagaimana dengan Om Yon ini? Om Yon ini aduh banyak pengalaman ini. Karena Om Yon pernah bersama-sama dengan teman-teman saya yang lain. Nah, tentunya banyak suka dan duka. Jadi kalau kita ini dimarah gara-gara kesaksian nama Yesus itu wajar. Karena apa? Tuhan Yesus sudah berkata bahwa kamu akan dibenci oleh semua bangsa bukan karena kita melakukan kesalahan, bukan kita melakukan hal yang membuat orang lain itu sebenarnya memancing emosi mereka, tidak. Tetapi karena nama Yesus, karena ada cap Kristen kepada kita, ya ada nama Yesus, kita dibenci. Jadi tapi kita tidak boleh ya akhirnya kemudian menjadi lemah. Tetap aja kita harus ya sampaikan kabar baik itu karena memang kita ini dipanggil untuk memberitakan kabar baik kepada saudara kita. Ya harus tentu dengan cara yang baik, ya. Sebab sesuatu yang baik kita sampaikan dengan cara yang tidak baik, akhirnya hasilnya tidak baik juga. Amen. Tetapi kalau kabar baik disampaikan dengan cara yang baik, saya percaya ya toh, sekalipun ada orang marah-marah, tapi orang akan berpikir, oh ini orang baik, sekalipun saya marah-marah tetap baik, tetap senyum ya. Akhirnya orang bisa sekali waktu bisa mencari itu sumbernya ya tentang hal yang baik itu tadi ya. Dan pasti sekali waktu mereka juga akan ikut menemukan begitu ya. Itulah dari Bapak Pendeta Yon. Beliau mengatakan baik-baik. Saya juga berusaha bicara di YouTube dengan baik, penuh kasih. Saya tidak pernah membenci siapapun, apalagi saudara-saudara saya yang di Aceh. Saya tidak pernah membenci kepada mereka. Saya hanya katakan kalau kalian benci, kalian marah silahkan, tapi saya tidak pernah benci, saya tidak pernah marah. Saya juga menyampaikan kabar baik dengan bagus kepada mereka. Nah, lihat Pendeta Yon, saya bicara yang baik, tapi bagi mereka itu tidak baik. Tidak baik, tidak bagus, bahkan dihujat, dicaci, dimaki. Tapi saya tetap sabar, karena itu yang diajar Tuhan ya. Sabar, penuh kasih, penuh sayang. Diajar Tuhan, karena Tuhan kita itu adalah Allah yang kasih ya, adalah kasih, bukan Allah yang kasih, tapi Tuhan kita adalah kasih. Dan kita bukan hanya diajari hukum yang pertama itu kan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kemudian kasihlah sama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Tetapi kita lihat dalam Matius pasal yang kelima itu ya, ayat 44 itu ya, kasihlah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Jadi kita ini diajar untuk memiliki kasih seperti Tuhan mengasihi ya. Sekalipun orang tidak senang sama kita, kita belajar bagaimana kita ini bisa tetap mengasihi mereka ya. Bahkan ekstrimnya terhadap orang yang memusuhi kita ya, kita tetap mengasihi. Nah, itulah ajaran Kristus. Kita ini berbeda. Kenapa? Kita bisa mengasihi, diberikan kemampuan mengasihi orang yang justru tidak mengasihi kita. Karena itu diperintahkan oleh Tuhan ya. Itu yang diperintahkan, diajarkan, diteladankan oleh Tuhan. Bahkan Yesus ketika disalib aja ya, ucapan kata-katanya kalau orang dalam keadaan sakitan dan dipersalahkan seperti itu bisa memaki-maki.
Tetapi Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kerjakan oleh Tuhan Yesus. Itulah teladan kita. Ya. Bahkan diajarkan mengasihi musuh ya, Mengasihi musuh. Apalagi orang yang tidak memusuhi kita. Kita harus mengasihi. Mengasihi bukan hanya untuk saudara seiman, tidak, atau sesuku, tidak, tapi sesama manusia. Ini tidak terbatas agamanya apa, ya toh, statusnya apa, sukunya apa dan sebagainya. Semua orang, ya, tidak terbatas. Kita harus belajar mengasihi mereka. Ya, luar biasa ya, mengasihi semua orang, bahkan musuh ya. Ini ajaran yang sangat luar biasa. Terus bagaimana ini? Om Rusli, Tuhan kan mengajar mengasihi semua orang, bahkan musuh, bahkan untuk mendoakan. Kita doakan musuh kita, kita kasihi musuh kita. Tapi dikatakan Injil itu palsu, sesat. Yang palsu, yang sesat aja mengajar seperti ini. Bagaimana dengan saya aja mengajarkan yang baik? Iya kan? Bagaimana yang asli gitu kan? Nah, tentu kita tidak usah gubris orang yang menggugat iman Kristen dengan mengatakan bahwa Injil itu palsu, Injil itu sudah tidak benar. Nah, kalau Injil sekarang ini palsu, yang asli mana? Tolong tunjukkan ya. Nah, kalau Injil sekarang ini palsu, siapa yang palsukan? Di mana yang dipalsukan? Kapan dipalsukan, gitu kan? Dan bisa dibuktikan mana yang asli. Kalau jangan hanya berasumsi, jangan hanya menuduh. Ya, tunjukkan mana yang asli gitu kan. Jadi Injil itu sampai hari ini yang dipercaya oleh orang Kristen sudah ada sejak 600 tahun sebelum munculnya Islam. Itu Injil sudah ada. Dan Al-Quran juga memberikan apresiasi kepada Injil, bahwa di dalam Injil itu ada hidayah. Wa atainahul injila fi hudan wa nurun. Kami berikan Injil, fihi, di dalamnya ada hudan, ada hidayah, ya. Jadi saya, Bang Ali itu dapat hidayah. Kenapa? Karena Injil hidayah itu di dalam Injil, kata Al-Quran loh. Jangan marah saya kalau saudara nggak setuju ya, atau mungkin kalau saudara punya penafsiran yang lain itu terserah ya. Tetapi Al-Quran saya hormati, itu memberikan apresiasi bahwa di dalam Injil itu ada hidayah, ada petunjuk. Nah, sebelum saya jadi Kristen, saya minta petunjuk kan. Bang Ali juga minta petunjuk. Kita dalam hidup ini membutuhkan petunjuk, ya. Dan petunjuk yang utama supaya kita menemukan jalan menuju kepada kehidupan, jalan yang benar menuju kepada kehidupan yang kekal. Dan Alkitab menjawab, Injil menjawab, ya. Yesus mengatakan, akulah jalan, ana huwa tariq wal haq wal hayat, ya. Jadi akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi Injil menyatakan hal itu. Bukan hanya petunjuk Bang Ali, tapi juga wa nurun, dan nur. Nur itu cahaya, cahaya itu terang. Kenapa kita butuh terang? Supaya semua jelas. Oke? Masalah dosa, masalah kehidupan, masalah dunia, masalah keuangan, semuanya jelas. Terutama kejelasan yang sejelas-jelasnya untuk orang bisa sampai ke surga. Ya, itu yang utama. Betul, karena hidup di dunia itu sementara. Ini bukan hidup yang sebenarnya, ya. Hidup yang sebenarnya itu nanti, ya. Sesudah kita meninggalkan dunia ini. Maka itu saudara yang mendengarkan video ini, ya persiapkanlah hidup kekal nanti, ya. Ya, saya ingat Az-Zukhruf 43, Isa hadza siratul mustaqim. Dia petunjuk, dia jalan lurus. Dialah jalan itu, ya. Dan Injil mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup, ya kan? Marilah yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberi kelegaan. Manusia mana, nabi mana yang berani mengatakan demikian? Tidak ada, hanya Isa Al-Masih, Yesus Kristus, dialah Tuhan. Amin. Ya, hari ini saya dengan rekan luar cukup oke. Ini kami bisa berkumpul bersama-sama dalam kasih. Kami bersaudara dalam kasih Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan untuk kami dapat bertemu. Nah, ini hambanya pendeta Vicky Polandos ini asli. Beliau teman sekolah dengan saya dulu
di Bapak Pendeta Awanda tuh. Bagaimana Vicky dulu? Kalau dulu beliau ini di asrama, dia hanya kebanyakan karena dia lebih paham Al-Quran, jadi kebanyakan dia mengaji hampir setiap malam. Tapi dibarengi juga dengan Alkitab, karena memang pemahaman tentang Alkitab masih belum begitu dalam, dan akhirnya juga sekarang Tuhan pakai dengan luar biasa. Seluruh Indonesia dia sudah kunjungi, bahkan juga ke luar negeri dia juga memberitakan kabar baik, kabar sukacita, Injil Yesus Kristus. Amin. Luar biasa. Ini Pendeta Vicky Polandos, teman saya, sama-sama di Sekolah Alkitab tahun 1994. Ya. Dan lanjut saya 1995 di Pendeta Awanda tuh. Kami satu kelas, jadi beliau Satu asrama, satu kamar. Pokoknya saudara, carilah Injil. Injil adalah kabar baik. Amin. Ya, semua orang di dunia ini butuh kabar baik. Apa isi kabar baiknya? Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kalau saudara tidak terima Yesus, Alkitab katakan binasa. Orang Ya, saudara, ini kami makan bersama hari ini. Ya, kami menikmati makan siang hari ini. Ya, sekali lagi salam sehat, kuat selalu, sampai bertemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.